tiga modal yang harus disiapkan oleh anak muda untuk masa tuanya. Kesehatan, kesehatan, dan kesehatan. Virus COVID-19 telah banyak menginfeksi masyarakat di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan data yang kami peroleh dari covid19.go.id bahwasanya pada tanggal 5 sampai dengan 21 Agustus 2020 telah terjadi banyak sekali penambahan kasus virus corona di Indonesia. Bahkan parahnya, dalam satu hari terdapat 2.000 penambahan kasus virus corona di Indonesia. Pada awalnya, virus ini menyebar dari air liur atau droplet orang yang terindikasi positif corona. Akan tetapi, menurut WHO, virus ini telah bisa menyebar melalui partikel-partikel yang melayang di udara. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat diimbau untuk menggunakan jenis masker kain. Jenis masker kain yang biasa dipakai oleh masyarakat adalah jenis masker kain dari bahan kaos yang memiliki pori-pori besar dan tidak dapat menyaring partikel kecil seukuran virus COVID-19 ini. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. Pada tahun 2013 di Inggris menyebutkan bahwa masker kain buatan rumah memiliki efektivitas untuk menyaring partikel berukuran 0,06 sampai 1 mikron sebesar 71%, sementara untuk partikel berukuran besar yakni 79%. Padahal dalam kenyataannya virus corona adalah virus yang berukuran 120 sampai dengan 160 nanometer, sehingga penggunaan masker dinilai kurang optimal untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, jenis masker non-medis dapat ditingkatkan keefektifan filtrasinya dengan mengatur kombinasi bahannya, struktur lapisannya, atau jumlah lapisan kainnya. Pengoptimalan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal Indonesia yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Tujuan kepenulisan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui formulasi masker nanofilter dari limbah tongkol jagung dalam meminimalisir penyebaran COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui keunggulan masker nanofilter dari limbah tongkol jagung dibandingkan dengan masker kain. Menyikapi permasalahan tersebut, kami dari Universitas Negeri Yogyakarta yang beranggotakan saya, Aji Pamungkas, rekan saya, Arti Masani, dan Ulfi Romawati, dengan bangga memberikan inovasi dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Formulasi Masker Nanofilter dari tongkol YMSL dalam mengoptimalkan potensi lokal guna menyusun Sustainable Development Goals 2030. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, coronavirus disease atau COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit coronavirus disease yang disebabkan oleh virus Several Food Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernafasan. Yang kedua yaitu tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman pangan yang banyak mengandung serat yang tersusun dari senyawa kompleks lignin, hemiselulosa, dan selulosa. Ketiga yaitu masker. Masker merupakan alat yang digunakan di daerah hidung sampai mulut sebagai media untuk menyaring partikel tertentu. Selanjutnya yaitu metode penulisan. Yang pertama, jenis penulisan karya tulis ilmiah ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode penulisan kepustakaan, yakni salah satu bentuk penulisan kualitatif yang memuat gagasan atau pikiran dengan didukung oleh data kepustakaan. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Menurut Bursa tahun 2017, selulosa merupakan sumber biopolimer yang cukup melimpah ini. Tersusun atas unit ulangan beta-D glukosilasa, selulosa memiliki gugus fungsional aktif pada rangkaian selulosa yang terdapat pada setiap unit glukosa. Menurut akhir tahun 2010, satu video nanoselulosa pada dinding sel tubuhan memiliki panjang antara 100 sampai 400 nanometer dan juga diameter antara 2 sampai 20 nanometer. Selulosa yang berasal dari limbah biomasa biasanya dapat dimanfaatkan untuk berbagai bahan produksi seperti biofoam, etanol, bioplastik, dan juga produk lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin memanfaatkan selulosa sebagai bahan pembuatan masker nanofilter. Masker nanofilter adalah inovasi masker alami dengan pori-pori yang berukuran nano. Masker ini terbuat dari bahan nanoselulosa yang berasal dari limbah tongkol jagung. Tongkol jagung memiliki kandungan selulosa sekitar 66%. Dan untuk ukuran nanoselulosa pada tongkol jagung antara 80 sampai 240 nanometer. Sedangkan virus COVID-19 memiliki ukuran 120 sampai 160 nanometer. Oleh karena itu, masker ini memiliki efektivitas yang cukup tinggi untuk bisa meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Yang digunakan untuk sintesis nanoselulosa adalah metode campuran perlakuan kimia dan mekanik atau biasa disebut dengan hidrolisis kimia dan homogenisasi. Secara garis besar, ada
dilakukan dalam sintesis nanoselulosa. Tahap yang pertama yaitu perlakuan basa menggunakan NaOH yang disertai dengan pemanasan. Tahapan ini bertujuan untuk depolimerisasi lignin dan juga menghidrolisis hemiselulosa pada tepung tongkol jagung. Tahap yang kedua yaitu adalah perlakuan pemutihan yang bertujuan untuk menghilangkan lignin yang masih tersisa. Alasan lignin perlu dihilangkan agar selulosa lebih mudah untuk diisolasi dan supaya tidak menghasilkan senyawa berwarna coklat yang tidak diinginkan jika struktur aromatiknya teroksidasi. Tahap yang ketiga yaitu perlakuan asam memakai HCl1N yang bertujuan agar fibril-fibril selulosa yang masih berikatan terpisah satu sama lain. Dan tahap yang keempat yaitu adalah homogenisasi yang bertujuan untuk reduksi ukuran. Proses homogenisasi menggunakan alat ultraturak dengan kecepatan 11.000 rpm dan dilakukan selama 4 jam. Sampel yang sudah melewati 4 tahapan tadi merupakan produk akhir yang berupa nanoselulosa. Masker nanofilter didesain untuk menggantikan fungsi tisu di dalam masker kain. Masker ini bersifat sekali pakai, sehingga ketika selesai digunakan maka harus langsung dibuang dan diganti dengan masker yang baru. Selain itu, masker kainnya dapat dicuci dan digunakan kembali. Masker nanofilter seperti masker isi ulang karena dapat diganti-ganti sesuai keinginan kita, hanya tinggal memasukkannya ke dalam masker kain. Masker ini bekerja seperti tameng, yaitu sebagai perlindungan diri dari ancaman musuh, dan dalam konteks saat ini, masker ini dapat menjadi pelindung dari ancaman virus COVID-19. Prinsip kerja dari masker nanofilter yaitu pada bagian masker kainnya di bagian atas terdapat akses untuk keluar masuk filter cartridge. Jika kita buka bagian atas masker kain ini, maka akan terdapat filter cartridge di dalamnya yang berfungsi sebagai penahan virus atau partikel-partikel kecil, sehingga nantinya partikel-partikel seukuran virus dan bakteri akan tertahan di permukaan masker, sehingga masker akan sulit untuk ditembus. Kesimpulan, masker nanofilter dari tongkol Yemais merupakan inovasi baru dengan memanfaatkan banyaknya limbah pertanian jagung di Indonesia. Masker ini memanfaatkan banyaknya selulosa pada tongkol Yemais yang diubah menjadi ukuran selulosa. Metode yang digunakan adalah campuran pelakuan kimia dan mekanik atau hidrolisis kimia dan homogenisasi. Inovasi masker ini tercipta mengingat kebiasaan baru yang harus dilakukan masa new normal dan langkahnya masker standar yang dapat memfiltrasi virus COVID-19. Terobosan baru masker nanofilter dari tongkol Yemais ini membantu mensukseskan program SDGs 2030 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Pemerintah Indonesia wajib menjamin kesehatan masyarakatnya terlebih lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Lokasi dari inovasi ini membutuhkan peran dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa sebagai agen penelitian, pemerintah sebagai pendukung dari penelitian mahasiswa, serta masyarakat untuk ikut mendukung dalam penelitian tersebut. Ketika paman berbicara, maka kata-katamu hanya bergaung di sepanjang ruangan